Dan berikutnya pemirsa, kita update perdagangan bursa saham domestik di perdagangan sesi pertama hari ini. Usai ditutup menguat selama 3 hari beruntun, IHSG masih bergerak di teritori positif dengan penguatan 0,47% di level 6.068 pada pembukaan perdagangan pagi tadi. Dan saat ini sekitar 50 menit setelah pembukaan perdagangan, IHSG masih bergerak menguat di 0,17% di level 6.046. Pada perdagangan hari ini, sentimen pasar global masih dipengaruhi oleh rilis dua data makroekonomi utama di hari sebelumnya yang memberikan sinyal pergeseran fundamental. Penurunan inflasi Amerika Serikat akibat efek gencatan senjata dan rekor surplus perdagangan China menjadi fokus utama para investor. Pernyataan Ketua The Fed Kevin Warsh juga akan menjadi sorotan pergerakan bursa Asia didorong sentimen positif dari meredanya inflasi Amerika Serikat dan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika tidak akan agresif dalam menaikkan suku bunga di waktu dekat. Sentimen pasar membaik setelah data inflasi Amerika Serikat juga menunjukkan perlambatan yang lebih besar dari perkiraan. Indeks harga konsumen CPI turun 0,4% pada Juni dibandingkan bulan sebelumnya sehingga laju inflasi tahunan melandai menjadi 3,5%. Selain itu memasuki sesi perdagangan di hari ini, perhatian pelaku pasar juga beralih pada serangkaian rilis data ekonomi krusial lainnya termasuk kinerja kuartalan ekonomi China, inflasi tingkat produsen Amerika, hingga data utang luar negeri dari dalam negeri, serta kelanjutan agenda penting dari Bank Sentral Amerika. Dari domestik, Bursa Efek Indonesia kembali menambah daftar saham dengan high shareholding concentration atau kepemilikan saham yang sangat terkonsentrasi. Melalui evaluasi terbaru, jumlah emiten yang masuk dalam daftar HSI pada Rabu 15 Juli bertambah menjadi 51 saham. Dari sebelumnya pada 3 April 2026, BI mengumumkan data 10 perusahaan berstatus HSI. Sebagai catatan, HSI merupakan kategori saham yang mayoritas kepemilikannya dikuasai oleh salah satu pihak atau kelompok pihak yang terafiliasi, sehingga jumlah saham yang beredar di publik relatif terbatas. Informasi ini dipublikasikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan perlindungan investor di pasar modal. Saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi dinilai memiliki risiko yang jauh lebih besar dibandingkan saham dengan free float besar. Pasalnya kendali harga dan likuiditas berada di tangan segelintir pihak, bukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar.